Hmm, oke, kembali lagi ke pembahasan soal OSNK tahun 2023. Nah, sekarang kita udah sampai ke nomor 49. Bagi kalian yang melihat 48 nomor sebelumnya, silahkan cek video yang udah diupload sebelum video ini. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada beberapa taksa ya. Ada 4 taksa, itu 1, 2, dan 3. Ini yang paling gampang kita identifikasi itu yang nomor 2 ya. Nomor 2 ini ada karpel gitu. Jadi karpel itu apa? Oh ya, kita jelasin dulu ya apa itu archegonium, integumen, sama karpel. Karena kalau heterospori ini gampang, artinya dia punya spora jantan dan betina yang jelas-jelas berbeda. Itu namanya heterospori. Nah, ini semua tumbuhan nyaris semua tumbuhan bakal punya heterospori kecuali grup lumut gitu. Lumut yang homospori gitu. Yang lainnya itu heterospori. Udah beda bentuk antara sperma dan sel telur itu bakal beda. Kecuali di ini ya lumut itu sama gitu. Nah, jadi ini nggak ada yang lumut gitu. Di sini nggak ada yang lumut karena semuanya punya heterospori. Nah, apa itu archegonium? Nah, archegonium ini adalah ini ya. eh sel kelamin betinanya lah untuk memproduksi sel kelamin betina di beberapa tumbuhan. Contohnya di lumut iya, di fern iya, fern itu paku iya. Terus ada di beberapa gymnosperm juga punya archegonium. Gitu beberapa gymnosperm punya, tapi nggak semua gitu ya. Terus ada yang namanya integumen. Integumen itu pelapis ya. Salah satu pelapis atau lapisan yang ada di dalam di dalam ovarium. Nah, kalau gymnosperm itu punya satu integumen, kalau angiosperm itu punya dua lapis integumen. Itu aja bedanya gitu. Nah, terus kalau karpel, karpel itu adalah ruang ya, ruang dari rahim atau ruang dari ovariumnya bunga gitu. Ini ada tiga karpel di sini ya. Nah, udah gampangnya gitu. Jadi di sini yang punya karpel itu jelas-jelas tumbuhan berbunga kan gitu. Jadi gampang ya. Jadi yang punya karpel tuh jelas-jelas tumbuhan berbunga alias angiosperm ya. Angiosperm. Terus yang nggak punya karpel, sekarang kita lihat yang paling atas dulu ya. Dia punya archegonium. Oke, punya archegonium dan dia punya integumen. Nah, kalau dia punya integumen, berarti ini udah nyaris pasti itu dimiliki oleh tumbuhan berbiji ya. Karena integumen ini dimiliki oleh spermatopita dan juga lycopita. Jadi ada dua sih sebenarnya. Ada spermatopita, tumbuhan berbiji, dan juga lycopita. Mungkin kalian bingung ya apa itu lycopita. Nah, jadi lycopita ini adalah taksa tersendiri tumbuhan ya, taksa tersendiri tumbuhan yang terpisah. Dia berada di tengah-tengah antara lumut dan paku. Jadi lumut itu kan yang paling primitif ya, yang paling sederhana gitu. Di tengah-tengahnya ada Lycophyta, baru paku. Gitu. Jadi Lycophyta ini di tengah-tengahnya gitu. Ini baru dipisahin kok beberapa tahun yang lalu gitu. Nah, jadi Lycophyta itu juga punya integumen sebenarnya, tapi kebanyakan itu dimiliki oleh tumbuhan berbiji. Jadi di sini kita anggap dulu tumbuhan berbiji gitu ya. Tapi dia nggak punya karpel, berarti gymnosperm. Karena gymnosperm itu bukan tumbuhan berbunga kan, gitu. Dia tumbuhan berbiji tapi bukan tumbuhan berbunga. Contohnya pinus gitu. Nah sekarang kita lihat taksa ketiga. Taksa ketiga di sini dia nggak punya integumen. Karena nggak punya integumen dan dia punya heterospori, ini gampang. Ini paku, iya kan? Dia nggak punya integumen gitu. Jadi ya, dia bukan tumbuhan berbiji, dia bukan Lycophyta, berarti antara paku atau lumut. Tapi dia heterospori, berarti paku gitu. Terus taksa 4, taksa 4 di sini ini mirip banget sama yang satu ya. Bedanya dia nggak punya archegonium. Jadi ini bisa jadi juga gymnosperm, karena tadi kan gymno itu ada yang punya arche, ada yang enggak gitu ya. Jadi gymno ada dua di sini. Bisa jadi juga di sini Lycophyta, cuman agak susah dikonfirmasi ya yang mana gitu. Lycophyta tuh dia nggak terlalu banyak informasi karena baru-baru ini dipisahkan gitu. Belum terlalu lama dipisahkan di kelompok tumbuhan gitu ya. Jadi ini antara mereka mungkin bisa jadi Lecovita gitu. Nah, sekarang kita bakal ke pernyataan dulu. Yang Oke, yang A, semua taksa di atas termasuk ke dalam spermatopita, udah jelas salah ya, karena di sini ada paku. Yang B, semua taksa di atas memiliki fase sporofit yang lebih dominan dibanding fase gametofit. Nah, ini benar banget karena di sini nggak ada lumut. Nah, satu-satunya kelompok tumbuhan yang fase gametofitnya itu lebih dominan itu cuma lumut gitu ya. Ini nggak ada lumut kan? Jadi benar gitu. Nah, yang C, taksa 2 adalah yang paling awal bercabang dari nenek moyang bersama kelompok tumbuhan darat atau embryopita. Harusnya yang paling awal bercabang itu adalah lumut, tapi di sini nggak ada lumut ya. Berarti yang setelah lumut tuh Lycophyta ya. Lycophyta juga nggak ada di sini, antara 1 dan 4 lah Lycophyta ya, bukan 2 gitu. Nah, Angio itu malah yang paling akhir bercabang.
Tumbuhan berbunga itu yang paling advance, yang paling rumit. Jadi yang paling terakhir bercabang malah Angios itu. Jadi bukan yang paling awal ya, salah gitu. Yang D, semua taksa menghasilkan megaspora dan mikrospora. Benar, karena mereka heterospora gitu. Jadi bakal ada yang mega dan mikro. Itu karena di sini nggak ada lumut ya. Kalau lumut tuh sama aja, nggak ada mega, nggak ada mikronya gitu. Jadi jawabannya adalah salah benar salah benar.